Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya di Kisah dan Cerita. Sebelum kita mulai kisah kali ini, alangkah baiknya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jika sudah, terima kasih. Kedatangan rentenir atau revisi. Perusahaan Maxindo, salah satu gedung pencakar langit di Jakarta, pagi hari ini mulai didatangi oleh para pekerja yang bekerja di perusahaan Maxindo, termasuk seorang wanita yang bernama Tania Kanahaya, salah satu staf marketing di perusahaan Maxindo. Langkah kakinya begitu cepat saat memasuki lobi perusahaan sambil melirik jam tangannya, berharap jika dia tidak telat masuk kerja karena sampai terjebak macet di jalan. "Tumben Tania, lo baru nyampe?" tanya Kia, teman satu divisinya, ketika mereka bertemu di depan lift. "Biasa, kena macet di jalan," balas Tania. Sambil menunggu giliran masuk lift menuju ke lantai masing-masing, dari luar lobi perusahaan terlihat sosok pria yang memiliki postur tubuh tinggi 180 cm. Wajah tampan bak Dewa Yuhani, iris mata yang begitu tajam namun bisa mematahkan hati wanita yang memandangnya. Jika pria itu sudah berbicara, lawan bicaranya seakan terhipnotis mendengar suara bariton pria itu. Sudah tak terelakkan lagi, Albert Elvano Yusuf, sang pemilik sekaligus CEO Maxindo. Pujaan hati wanita di perusahaannya. Mereka rela untuk mencari perhatian serta bersedia jika dijadikan simpanan sang CEO, karena tak mungkin dijadikan istri karena Albert sudah menikah. Kia dengan sengaja menepuk bahu Tania agar menoleh ke dirinya. "Tania, ada Pak CEO, baru sampai tuh," ucap Kia sambil menunjukkan ke arah pria itu. Tania menolehkan wajahnya dan menatap pria tampan itu yang semakin dekat menuju arahnya berdiri. Pria itu seperti biasa melangkahkan kakinya dengan angkuh, ditambah wajah datar dan dingin sangat terpancar di wajah tampannya. Para karyawan yang menyapa atau tersenyum dengannya jangan harap akan ada balik sapa atau balasan senyum di wajahnya. Namun hal itu sudah biasa. Kedatangan pria itu di lobi membuat para karyawan memberi ruang agar sang pemilik perusahaan bisa masuk ke lift khusus CEO. Tania yang masih berdiri di depan lift, jantungnya berdebar-debar ketika pria itu melewatinya sambil menghirup aroma maskulin yang menguar dari tubuh pria itu. Sungguh sangat memabukkan wanginya. Dek. Ketika Albert bersama asisten pribadinya masuk ke lift, entah kenapa tiba-tiba saja Albert dan Tania tak sengaja beradu pandang dan tatapan mereka saling terkunci dalam beberapa menit hingga pintu lift tertutup. Debaran jantung Tania semakin cepat hingga wanita itu mengusap dadanya sendiri. Hati kecilnya bahagia bisa ditatap oleh pria yang selama ini diam-diam dia sukai. Di ruang CEO, pria yang memiliki paras tampan itu terlihat sedang duduk di kursi kebesarannya, lalu mulai tenggelam dengan rutinitas semenjak dia tiba di perusahaannya. Di sela-sela kesibukan mengecek dokumen-dokumen, tiba-tiba aktivitasnya berhenti, lalu menatap asistennya yang duduk di hadapannya. "Kamu sudah melaksanakan perintah saya?" tanya Albert dengan suara tegasnya. Gary yang terlihat fokus dengan laptopnya agak tersentak. "Beberapa hari yang lalu, saya sudah menghubungi orang untuk mencari wanita yang diinginkan Pak Albert," jawab Gary, sang asisten pribadi Albert. "Tapi apakah Pak Albert yakin mencari wanita lain melalui orang lain? Tidak cari sendiri, biar sesuai dengan keinginan Pak Albert?" tanya Gary walau sebenarnya ragu untuk bertanya. Albert berdecak kesal. "Kelamaan kalau cari sendiri. Tapi kamu kasih tahu kan kriteria wanita yang saya inginkan kepada mereka?" "Sudah Pak Albert," balas Gary. Sebenarnya permintaan Albert buat Gary agak aneh. Diminta mencari wanita dalam waktu dekat melalui orang lain.
Padahal secara kemampuan bosnya, tanpa mencari wanita, pasti akan ada wanita yang mendekatinya. Tapi ini berbeda. Albert Elvaro Yusuf sudah menikah dengan seorang supermodel cantik bernama Marsha Angelica selama 4 tahun. Namun, hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak. Pria itu sangat mendambakan serta merindukan kehadiran seorang anak keturunan dari dia sendiri. Akan tetapi, sampai detik ini istrinya belum mau mengandung anaknya dengan berbagai alasan, hingga membuat pria itu mulai jenuh dengan 1000 alasan penolakan istrinya. Albert sebagai suami dan kepala rumah tangga berhak mengambil keputusan, namun pria itu tetap dibicarakan dengan istrinya. Pria itu sangat mencintai Marsha, akan tetapi dia merindukan kehadiran anak kandung, hingga akhirnya dia harus mengambil tindakan yang nyata untuk mewujudkan keinginannya sebelum usianya semakin tua. Sore hari di rumah Tania, tatapan nanar tersirat di kedua netra Tania. Dirinya tak kuasa untuk berdiri terlalu lama di ambang pintu rumahnya. Ketika baru saja pulang kerja, akhirnya tubuh wanita itu melorot ke lantai saking dengkulnya lemas. Tania melihat dengan kedua netranya bagaimana ayahnya sedang dihajar oleh beberapa pria yang memakai setelan jas berwarna hitam tanpa ampun. "Pak, tolong beri kami waktu lagi. Kami akan segera mencari uang untuk membayar hutang kami," pinta Bu Rita, ibu tiri Tania, yang berada di tak jauh dari posisi suaminya. Pria yang memiliki wajah garang berdecak kesal. "Sudah berapa kali kalian bilang minta waktu untuk membayar hutang-hutangnya? Ini sudah hampir 3 bulan melewati jatuh tempo, dan sampai sekarang kalian belum bayar juga," bentak pria itu. Tak lama pria itu kembali menendang perut pria paruh baya itu dengan salah satu kakinya. Pria paruh baya itu merintih kesakitan. Tak kuasa melihat ayahnya dihajar oleh kedua pria itu, Tania berusaha bangkit mendekati kedua pria itu. "Pak, mohon jangan dipukuli ayah saya, tolong hentikan." Pria itu memutar bola matanya dan menatap Tania. "Kalau begitu bayar hutang ayah dan ibumu ini," seru salah satu pria itu. "Berapa hutang ayah dan ibu saya, Pak?" 200 juta, jawab lantang pria itu. Glek. Agak tercekat tenggorokan Tania setelah tahu berapa nominal hutang ayahnya. 200 juta, banyak sekali hutang ayah dan ibu. Tapi untuk apa uang sebanyak itu? Tania hanya bisa menatap ayahnya yang sudah terkapar tak berdaya di atas lantai, sedangkan ibunya sedang menangis sesenggukan. Bagaimana cara membayarnya? Tabunganku saja hanya ada 2 juta. Sedangkan hutang ayah dan ibu 200 juta, batin Tania. "Pak, mohon berikan kami waktu untuk mencari uangnya," kembali memohon Bu Rita, kembali menangkup kedua tangannya ke dada. Sejenak salah satu pria itu mendekati Tania, lalu mencapit dagu wanita muda yang memiliki wajah yang teduh. Tania mendesis kesakitan ketika dagunya dicepit dengan sekuat tenaga pria itu. "Saya akan berikan waktu untuk kalian berdua. Jika dalam 2 hari tak bisa membayar hutang kalian, maka wanita muda ini akan kami jual," ancam pria itu dengan tatapan tajamnya. Tubuh Tania langsung gemetaran mendengar kata akan dijual. Tapi sayangnya Bu Rita justru menaikkan sudut bibirnya hingga berbentuk bulan sabit. Sepertinya kalimat rentenir barusan menjadi ide bulat Bu Rita untuk melurusi hutangnya. Baik, kami akan mengusahakan. Tolong lepaskan suami saya," pinta Bu Rita. Akhirnya kedua pria itu melepaskan ayah, Hans. "Ingat, 2 hari lagi kami akan datang kembali," seru pria itu, kemudian meninggalkan rumah Tania. Bu Rita segera menghapus air mata buayanya, lalu langsung membantu suaminya untuk duduk di sofa.
sedangkan Tania masih tercenung dengan pemikirannya sendiri. Isi kepala Bu Rita sudah mulai merancang cara bagaimana bisa menjual Tania, anak bawaan dari suaminya, agar bisa melunasi hutangnya sebesar 200 juta yang dia pinjam demi keperluan anaknya Clara yang sedang merintis dunia modeling, tanpa menjual harta benda atau menggadaikan sertifikat rumah suaminya, Ayah Hans. Tania Kanahaya, wanita berusia 22 tahun, anak kandung dari Ayah Hans dan Mama Shinta, 21 tahun silam. Setelah perpisahan orang tua kandung Tania, Ayah Hans kembali menikah dengan wanita bernama Rita, dan mereka memiliki anak perempuan yang bernama Clara Stefani, berusia 20 tahun. Hidup bersama dengan ibu tirinya, bak cerita di kisah ratapan anak tiri. Itulah yang Tania hadapi sejak kecil. Selalu dinomorduakan, selalu disiksa fisik dan batinnya oleh Bu Rita maupun ayah kandungnya Hans. Apalagi semenjak hadirnya Clara, adiknya yang lahir dari rahim Bu Rita. Semakin tersisihlah wanita yang bernama Tania. Namun, wanita itu tak gentar untuk melawan ibu tirinya jika sudah kelewatan menghina-hina dirinya. Tidak peduli jika Ayah Hans turut memarahinya karena selalu membela istrinya, Rita dan Clara. Seperti sekarang, setelah kepergian rentenir, Tania jadi pelampiasan kemarahan Bu Rita dan Ayah Hans yang hanya melihat dan tidak membela putri kandungnya. Lihat saja Tania, aku akan menjual dirimu ke pria hidung belang, dan hidupmu akan merana untuk selamanya, dan aku bisa melunasi hutangku, batin Bu Rita. Tania menatap nanar ke Ayah Hans yang tak pernah membela dan melindungi layaknya seorang anak. Kenapa ayah tak pernah menyayangiku, batin Tania. Bersambung. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu kisah kita hari ini. Lanjut besok ya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.